Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi program komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Uun Matsunah, Esos MM. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 220211125. Di sini saya akan mempresentasikan monitoring dan evaluasi program komunikasi. Itu ada 3 konsep, yaitu ada konsep dasar monitoring dan evaluasi, model evaluasi, dan aplikasi konsep evaluasi program komunikasi. Di pembahasan yang pertama, konsep dasar monitoring dan evaluasi. Pengertian monitoring dan evaluasi. Untuk pengertian monitoring adalah aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat atau memantau jalannya kegiatan berlangsung, menilai ketercapaian tujuan, serta melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Untuk pengertian evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan hasil untuk pembuatan keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi. Untuk poin yang kedua, ada perbedaan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan ketika program masih berjalan atau program itu sudah selesai. Dilihat dari pelakunya, monitoring dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh fakta dari suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor mendukung dan penghambatnya. Di poin ketiga ini ada prinsip monitoring dan evaluasi. Di prinsip monitoring dan evaluasi mempunyai 4 poin. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan pembuatan justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Yang kedua, ada mengacu pada kriteria keberhasilan. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan antara para evaluator, para sponsor, para pelaksana program, para pemakai lulusan, dan lembaga yang berkaitan. Poin ketiga yaitu ada mengacu pada asas manfaat. Monitoring dan evaluasi bisa berupa saran, masukan, atau rekomendasi untuk perbaikan program yang dimonitoring dan evaluasi atau program sejenis pada masa mendatang. Yang keempat, terakhir, dilakukan secara objektif. Petugas monitoring dan evaluasi internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya dengan apa adanya. Lanjut di pembahasan yang kedua, itu ada model evaluasi standar keberhasilan. Model evaluasi standar keberhasilan di sini mempunyai 3 poin, teman-teman. Poin yang pertama, pengukuran sosial media. Pengukuran media sosial adalah praktik menganalisis kinerja Anda di media sosial dan melihat seberapa jauh atau dekat Anda dalam mencapai tujuan Anda. Meskipun demikian, ini bukan tentang mengejar angka, ini tentang melacak kemajuan dan memahami jenis konten apa yang paling sesuai dengan audiens Anda. 2. Ada Prepare, Implementation, and Impact atau biasa disebut PII model. Model PII merupakan riset yang menggali pelaksanaan program public relation dari tahap preparation, implementation, dan impact. Hal ini memberikan pedoman untuk mengevaluasi persiapan dan proses perencanaan dalam organisasi, pelaksanaan taktis, dan dampak atau hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Pertanyaan pada riset muncul secara spesifik sesuai dengan tahapan yang ditanyakan. Jawaban yang dihasilkan dari riset ini akan meningkatkan pengertian dan memperkaya informasi untuk menilai keefektifan. Proses perencanaan atau planning untuk mengukur dan mengevaluasi hasil riset yang telah dilakukan. Proses pelaksanaan atau implementasi untuk melacak keberhasilan dari taktik, yaitu penempatan media dan langkah lainnya sesuai dengan taktik pelaksanaan. Yang terakhir ada dampak dari program impact, untuk mengukur dan mengetahui usaha yang telah dijalankan dari program tersebut dan untuk mengetahui hasil yang diinginkan telah terwujud atau tidak. Dampak juga termasuk salah satu bagian dari hasil keluaran di level tujuan program. Poin ketiga ini ada kriteria evaluasi. Tujuan untuk memberikan arahan perencanaan dan mengidentifikasi hasil yang menentukan keberhasilan atas tujuan yang telah ditetapkan.
Ada 4 kelompok pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu pertama ada pendekatan preordinate. Pendekatan preordinate ini memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, ditetapkan sebelum pelaksanaan evaluasi. Kriteria ini bersifat mengikat karena ditetapkan sebelum evaluator turun ke lapangan. Yang kedua, kriteria yang dikembangkan bersumber pada standar tertentu, seperti kumpulan tradisi yang sudah dianggap baik. Untuk poin yang kedua dari kriteria evaluasi ada pendekatan fidelity. Pada dasarnya ada kesamaan prinsip dengan preordinate. Perbedaannya yaitu pada hakikat evaluasi yang digunakan. Pendekatan fidelity ini menggunakan kriteria yang bersifat umum atau universal, sebagaimana tuntutan pendekatan preordinate. Poin yang ketiga dari kriteria evaluasi adalah pendekatan gabungan mutual adaptif. Pendekatan gabungan mutual adaptif merupakan perpaduan antara pendekatan preordinate dan fidelity dan proses. Kriteria yang digunakan dikembangkan dari karakteristik program dari luar, seperti berdasarkan pandangan secara teori dari para pelaksana dan dari pemakai program. Untuk poin yang keempat ini, yang terakhir, ada pendekatan proses. Pendekatan ini mengembangkan kriteria selama proses evaluasi berlangsung, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Pendekatan ini terkait dengan masalah yang dihadapi para pelaksana program lapangan. Untuk pembahasan yang ketiga, ada aplikasi konsep evaluasi program komunikasi. Di aplikasi konsep evaluasi program komunikasi mempunyai 3 poin. Ada 4 poin berarti di sini. Yang pertama, itu ada arti penting evaluasi program komunikasi. Arti penting evaluasi program komunikasi terdapat 2 bagian. Untuk yang pertama, dapat mempertahankan program kehumasan dan keberadaan bagian humas dalam perusahaan dengan menunjukkan nilai program humas bagi perusahaan. Yang kedua, adanya tuntutan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya pada bidang apapun harus dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Untuk poin yang kedua dari aplikasi konsep evaluasi program komunikasi adalah jenis evaluasi program komunikasi. Sama kayak halnya arti penting evaluasi program komunikasi, mempunyai 2 bagian juga. Yang pertama adalah proses evaluasi. Proses evaluasi berkaitan dengan usaha untuk mengetahui program humas yang telah dikelola dengan baik, berkesinambungan, dan efektif dalam suatu kurun waktu. Yang kedua ada outcome evaluation. Outcome evaluation berkaitan dengan usaha untuk mengetahui dampak dan hasil yang ditimbulkan oleh program humas yang telah dijalankan organisasi. Untuk poin yang ketiga, ada proses dan tahap evaluasi program komunikasi. Ini ada Gruning dan Hahn pada tahun 1982 mendeskripsikan 5 langkah tindakan. Yang pertama, Specified ini membuat rumusan tujuan program spesifik dan dapat diukur. Yang kedua ada Measures the Objective. Measures the Objective adalah melakukan pengukuran efek yang sudah dicapai dari program yang sudah dijalankan atau jabatan objektif atau tujuan. Yang ketiga ada Collect and Analyze Data. Collect and Analyze Data ini melakukan pengumpulan data dan mengukur efek yang menghasilkan sampel terpilih pada publik sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada Report the Results to Decision Maker. Report the results to decision maker. Report the results to decision maker ini menulis laporan tentang hasil program pada pengambil keputusan. Yang terakhir, kelima ada Apply the results to the decision. Apply the results to decision. Setiap hasil program harus ditetapkan pada pengambilan keputusan. Pada proses evaluasi digambarkan Catlip, Center, dan Brum pada tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama ada implementation dan proses evaluation, meliputi 1 faktor kontekstual yang memengaruhi dilakukan
kontekstual yang memengaruhi. Yang kedua, dilakukan peninjauan, modifikasi prosedur dan strategi untuk menentukan implementasi sesuai dengan rencana. Yang ketiga, ada menilai implementasi sesuai dengan rencana laporan pada pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada outcome evaluation. Outcome evaluation meliputi satu, menentukan faktor kontekstual yang memengaruhi hasil akhir. Yang kedua, ada peninjauan dan modifikasi prosedur, strategi, dan rancangan evaluasi hasil yang dimuat dalam rencana evaluasi. Yang ketiga, ada mengumpulkan data dan informasi untuk evaluasi hasil, menganalisis dan menginterpretasikan data, melaporkan pada pengambilan keputusan. Yang terakhir ini ada poin keempat, ada tingkat dan langkah evaluasi. Catlip, Center, dan Broom pada tahun 1994 menggambarkan tingkatan dan langkah evaluasi program komunikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Preparation Evaluation. Preparation Evaluation ini mempunyai 4 bagian, yaitu ada menilai kecukupan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program. Yang kedua, melihat organisasi dan ketepatan strategi, taktik program, dan pesan. Evaluasi ketetapan pesan melalui analisis isi terhadap pesan yang disampaikan, pidato, presentasi, isi surat kabar. Yang ketiga, menilai kualitas pesan dan unsur presentasi program lainnya. Yang keempat, ada kualitas penyajian. Untuk yang B ini ada Implementation Evaluation. Implementation Evaluation mempunyai 6 bagian. Di antaranya, 1. Menghitung yang sudah dilakukan oleh komunikator dalam mengimplementasikan program. Yang kedua, ada perhitungan jumlah pesan yang telah terkirim dan terdistribusikan. Yang ketiga, ada menghitung jumlah pesan yang muncul di media. Yang keempat, ada menghitung jumlah pesan yang terpa pesan. Yang kelima, ada menentukan jumlah orang yang mengikuti pesan. Yang keenam, ada metode yang digunakan. Terakhir, untuk impact evaluation ini mempunyai 4 bagian juga, sama halnya kayak preparation evaluation. Impact evaluation mempunyai bagian diantaranya 1. Bertujuan mengetahui outcome yang dinyatakan dalam tujuan program untuk tiap-tiap publik sasaran. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang dipelajari oleh publik dari program yang sudah dijalankan perusahaan. Menghitung jumlah orang yang berubah pendapat serta menjaga sikapnya sebagaimana yang diharapkan organisasi. Untuk yang keempat, menilai program telah tercapai. Dan untuk yang terakhir ini ada studi kasus, monitoring, dan evaluasi. Di sini studi kasus monitoring saya ambil dari salah satu perusahaan. Di monitoring ini ada salah satu karyawan yang perusahaan yang sedang dimonitoring dengan bosnya dikarenakan karyawan tersebut belum dapat memahami pekerjaannya secara detail. Untuk studi kasus dari evaluasi, saya ngambil dari studi kasus sepak bola, yaitu di lapangan sepak bola terdapat pelatih sepak bola bersama timnya. Mereka sedang mengevaluasi hasil permainan sebelumnya dan memperbaikinya di permainan yang akan datang atau babak kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.